Hai guys, selamat jumpa lagi dengan Rila Mandala ya dalam kuliah strategi algoritma. Kali ini saya dapat tugas ya untuk melanjutkan pembahasan tentang strategi algoritma greedy yang sudah kalian pelajari minggu yang lalu. Seperti biasa guys, jangan lupa subscribe channel ini biar seperti YouTubers ya. Nah, algoritma greedy ya, itu banyak sekali persoalan-persoalan yang bisa diselesaikan ya. Seperti yang sudah kita bahas pada minggu lalu ya, algoritma greedy berbeda dengan algoritma brute force ya, atau exhaustive search ya. Di mana algoritma greedy ini tidak menjamin ya solusi optimum global dihasilkan ya. Tidak seperti kalau kita menggunakan algoritma brute force ya. Di mana kalau algoritma brute force dipastikan solusi optimal global pasti bisa dihasilkan ya. Hanya kelemahannya adalah brute force ya itu memerlukan waktu yang sangat lama dan tidak efisien ya. Bahkan di beberapa kasus, di kasus yang besar ya, tidak bisa diimplementasikan dalam komputer ya. Karena akan memakan banyak waktu lama ya. Bahkan akan menyedot ruang penyimpanan yang sangat besar ya. Tapi algoritma greedy jauh lebih efisien, optimal daripada algoritma brute force ya. Jadi ada advantages dan ada disadvantages-nya ya. Ada kelebihannya dan ada kekurangannya. Baik, kita mulai ya perkuliahan hari ini. Baik, persoalan yang akan kita bahas, solusi greedy-nya ya, itu sekarang tentang pohon merentang minimum ya, atau dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan minimum spanning tree ya. Mungkin persoalan ini sudah kalian dapatkan di pelajaran matematika diskrit ya. Baik, untuk merefresh lagi ya, pohon merentang minimum itu seperti apa ya. Jadi diketahui sebuah graf ya, ada simpulnya V, ada edge-nya itu E ya. Nah, buatlah pohon dari graf ini ya. Masih ingat apa bedanya pohon dengan graf? Mudah-mudahan kalian tidak lupa ya. Pohon itu adalah dia tidak punya cycle ya. Jadi dia tidak punya cycle, tapi kalau graf itu bisa bercycle ya. Nah, pohon itu adalah sub dari graf ya. Nah, jadi buatlah pohon tapi dengan jumlah bobot yang minimum ya. Dengan jumlah bobot yang minimum. Jadi sebagai contoh dari graf ini saya bisa dapatkan pohonnya ya. Apa namanya dengan jumlah bobot minimum. Ya. Syarat pohon merentang minimum seperti tercermin dalam apa? Dalam namanya merentang. Jadi ini harus merentang. Jadi artinya semua simpul harus tercover ya. Semua simpul harus bisa tercapai dengan menggunakan edge ya dalam pohon tersebut ya. Jadi pohon merentang minimum itu sesuai dengan katanya ada 3 keywordnya. Pertama dia harus pohon. Kedua dia harus merentang. Merentang itu artinya semua simpul itu bisa tercapai dengan menggunakan edge-nya. Dan dia bobotnya harus minimum ya. Mudah-mudahan bisa terrefresh lagi ya. Nah, seperti yang sudah kalian pelajari juga di matematika diskrit mungkin ya. Kita bisa menggunakan strategi greedy ya untuk menyelesaikan persoalan pohon merentang minimum ini ya. Nah, salah satu algoritma yang namanya algoritma prim ya. Algoritma prim ya, algoritma penyelesaian persoalan pohon merentang minimum
itu juga menggunakan strategi greedy ya. Di matematika diskrit mungkin kalian sudah belajar ya algoritma prim. Nah, apa strateginya di algoritma prim ya? Pada setiap langkah pilih sisi E ya atau HE ya, itu dari graf yang memiliki bobot terkecil dan bersisian atau insidensi ya dengan simpul-simpul di T ya. Tetapi E tidak membentuk sirkuit di T. Masukkanlah E ke dalam T. T itu adalah tree ya, tree-nya yang akan kita bentuk. Nah, jadi ini strateginya. Nah, algoritmanya langkah per langkah mungkin kita bisa tuliskan seperti ini. Pertama, ambil sisi dari graf G yang berbobot minimum. Masukkan ke dalam T. Tadi ya, cari yang bersisian yang algoritma yang bobotnya paling minimum. Ini strateginya ya. Langkah 2, pilih sisi U, V yang mempunyai bobot minimum dan bersisian dengan simpul di T di tree-nya yang sudah terbentuk sampai saat ini ya. Tetapi U, V-nya tidak membentuk sirkuit di T. Tidak boleh, karena kalau bentuk sirkuit bukan tree namanya ya. Masukkanlah U, V ke dalam T. Langkah 3, ulangi langkah 2 sebanyak N kurang 2 kali. Terus ya, diputar-mutar sebanyak N kurang 2 kali ya. Kenapa N kurang 2 kali? Nah, kalian pikirkan sendiri. Baik, jadi ini algoritma dalam bentuk pseudocode-nya ya. Dalam bentuk pseudocode ya. Jadi inputnya adalah sebuah graf G, outputnya adalah sebuah pohon T ya. Nah, algoritma ini adalah membentuk pohon penentang minimum T dari graf berbobot G. Jadi algoritma tadi sama, cari sisi P, Q dari E yang berbobot terkecil ya. Masukkan sisi P, Q itu ke T. T itu adalah tree yang kita bentuk ya. Nah, kemudian kita looping dari I sama dengan 1 sampai N kurang 2 ya. Untuk setiap looping, pilih sisi U, V dari E yang bobotnya terkecil, namun bersisian dengan simpul di T ya. Kemudian masukkan U, V ke T ya. Terus di looping ya. Nah, sehingga kompleksitas algoritmanya itu adalah ON kuadrat di sini ya, ON kuadrat. Dari mana ON kuadrat? Nah, coba kalian pikirkan ya, kenapa ON kuadrat? Nah, ini contoh ya. Contoh algoritma itu kalau kita tetapkan ya, kalau kita terapkan di sebuah graf ya. Jadi kita lihat di sini ya. Kita punya graf seperti ini. Maka langkah yang pertama tadi apa? Cari bobot yang paling minimum. Mana bobot yang paling minimum di sini? Yang paling minimum di sini adalah bobotnya adalah bobot 10 di sini ya. Dari 1 ke 2. Maka ambillah sisi 1 ke 2 ini. Simpul 1 ke simpul 2 sebanyak 10 bobotnya ya. Berikutnya adalah apa katanya tadi? Ambil bobot minimum yang bersisian ya dengan 1 2 tadi yang sudah kita masukin tadi ya. Jadi 1 2 mana nih yang bersisian dengan 1 2 ya? Ada 1 4 nih. 30, ada 1 5, 45 bobotnya. Ada apa lagi? 2 3 50 nih bobotnya. Ada 2 5 ini 40 nih bobotnya. Ada 2 6 25. Cari yang paling minimum. Mana yang paling minimum? Itulah 25 kan yang paling minimum ya. Maka masukin sisi tersebut ya ke dalam pohon rentang kita ya di sini. Berikutnya cari lagi mana sisi yang bobotnya paling minimum ya, yang bersisian ya dengan simpul yang sudah kita masukkan tadi. Dengan edge yang sudah kita masukkan tadi ya. Nah, nanti kita lihat di sini ya. Yang terhubung dengan 6 mana? Terhubung dengan 6. Nah, ini 6. Yang terhubung dengan 6 ada 4 nih, 20 ya. 6 ke 2 itu 25. 6 ke 3 ya, itu adalah 15 ya. Maka kita pilih yang 15 ya seperti itu. Ini masuk ke sini.
Nah, jadi silakan kalian teruskan sendiri ya dengan algoritma seperti itu, maka akan dihasilkan hasil akhirnya adalah seperti ini, ya, hasil akhir. Paham tidak kira-kira? Nah, ada strategi algoritma yang lain ya. Jadi di satu persoalan kalian bisa menghasilkan strategi greedy yang bermacam-macam ya, bermacam-macam. Tidak hanya satu ya, tidak hanya satu, bisa macam-macam ya, seperti itu ya. Dari mulai algoritma greedy yang paling bodoh, jadi fungsi seleksinya itu apa? Yang paling bodoh, sampai greedy yang pintar ya. Tentu kita harus mencari algoritma greedy yang pintar ya, jangan algoritma greedy yang bodoh ya. Nah, strategi yang kedua itu namanya algoritma Kruskal ya. Mungkin di matematika diskrit kalian sudah pelajari ini algoritma Kruskal ya. Nah, kalau algoritma Kruskal itu langkahnya adalah pertama, urutkan terlebih dahulu sisi-sisi dalam graf berdasarkan bobotnya dari kecil ke besar. Jadi diurutkan terlebih dahulu ya. Nah, strategi yang digunakan itu adalah pada setiap langkah, pilih sisi E sama dengan V1, V2 dari graf G sama dengan V, E yang memiliki bobot minimum. Jika E tidak membentuk sirkuit di T, maka masukkan E ke dalam T. Ya. Nah, itu algoritma Kruskal. Jadi, langkah-langkahnya, ya. Langkah yang ke-0, sisi dari graf sudah diurut menaik. Ya. Diurut menaik berdasarkan bobotnya, dari bobot kecil ke bobot besar. Nah, langkah satunya T masih kosong ya, T itu adalah pohonnya, belum ada yang kita masukin sisinya yang mana. Langkah yang kedua, pilih sisi U, V dengan bobot minimum yang tidak membentuk sirkuit di T. Tambahkan U, V ke dalam T. Langkah 3, ulangi langkah 2 sebanyak N kurang 1 kali. Nah, kenapa harus N kurang 1 kali? Nah, seperti biasa, kalian pikirkan sendiri ya. Baik, jadi ini apa namanya pseudocode ya, pseudocode dari algoritma Kruskal ya. Jadi silakan kalian pelajari sendiri ya. Ini jabaran daripada strategi yang tadi ya. Jadi pertama T-nya kosong, kemudian selama jumlah sisi dalam T-nya itu lebih kecil atau lebih kecil dari N kurang 1 ya, pilih sisi U, V dari E yang bobotnya terkecil ya. Jika U, V tidak membentuk sirkuit di T, maka gabungkanlah sisi U, V ke dalam T ya. Terus ulang-ulang ya. Nah, kompleksitas algoritmanya ya, itu kalau kalian pelajari ya, coba kalian apa namanya telusuri di sini, itu adalah O E log E ya, dimana tanda mutlak E ini itu adalah jumlah sisi ya, jumlah sisi di sini. Kenapa demikian? Nah, silakan kalian cari sendiri ya. Saya kira mungkin di matematika diskrit sudah pernah dibahas juga ya ini ya. Nah, ini kita kasih contoh jalannya algoritma tadi ya. Kita kasih contoh jalannya algoritma tadi. Jadi pertama apa langkah 0 tadi? Langkah 0 masih ingat? Urutkanlah sisi-sisi dari sebuah graf berdasarkan bobotnya. Dari kecil ke besar. Jadi dari graf ini, bobot yang paling kecil kan sisi dari simpul 1 ke simpul 2 yaitu 10. Yang kedua dari simpul 3 ke simpul 6 yaitu 15. Yang ketiga dari simpul 4 ke simpul 6 20 dan seterusnya ya sini. Sehingga urutannya adalah ini. 1 2 3. Apa namanya? Kalau kita lihat di sini ya, apa namanya? Ini simpulnya ya, simpulnya. Sedangkan bobot minimumnya adalah ini. Bobot minimumnya. Jadi langkah ke 0 itu ini ya. Ini langkah ke 0. Ya, bukan ini ya. Langkah ke 0-nya bukan ini, tapi yang ini. Langkah ke 0. Nah, berikutnya langkah yang pertama ya. Cari bobot yang paling minimum di sini ya. Mana yang paling minimum? Ini tentu di awal ya. Tadi kan kita sudah urutkan. Jadi kita tidak usah mencari lagi, tapi langsung aja mengambil yang paling minimum, yaitu 10.
10 itu menghubungkan 1 dan 2. Berikutnya, mana yang minimum berikutnya? Yang minimum berikutnya adalah ini kan 15. Jadi ambil 3,6. Jadi sisi 3,6 kita ambil seperti ini. Bobotnya 15. Berikutnya mana yang paling minimum berikutnya? Ini tentu ya, 46. Ya, 46 sebanyak 20. Ini 46 itu sebanyak 20 bobotnya. Berikutnya cari lagi mana yang minimum berikutnya, 26. Ya, 26 yang paling berikutnya. Ya Kak, ya, 26. Jadi diambil 26 ya, 26. 26 bobotnya 25 ya. Nah, berikutnya terus aja ya dicari ya. Misalkan yang berikutnya 1,4. Yang minimum berikutnya adalah 1,4, tapi 1,4 kalau kita terapkan ya, itu akan membentuk sirkuit. Ya, kalau 1,4 kita terapkan di sini kan ada sirkuit tertutup ya di sini ya. Ada cycle ya, sirkuit tertutup. Maka 1,4 ditolak. Nggak dimasukin ya, karena kalau dimasukin itu tentu bukan lagi tree hasilnya, tapi graf lagi ya. Berikutnya simpul 35 ya. Simpul 35 ini tidak membentuk sirkuit. Jadi apa namanya? Bisa dimasukkan ya. Nah, maka selesai, semuanya sudah merentang. Karena sudah merentang, semua simpulnya sudah masuk, maka ini hasil akhirnya. Bobotnya adalah 105 ya. 105 kalau dijumlahkan. Baik ya, jadi kalau kalian mau baca detailnya, ini silahkan ya, kalian baca sendiri. Ini di scan dari buku Ellis Rowis dan Sertay Sahni, Fundamental of Computer Algorithms ya. Baik, berikutnya ya, kita masuk ke apa namanya, shortest path ya. Persoalan shortest path yaitu lintasan terpendek ya. Shortest path atau lintasan terpendek. Nah, persoalannya itu adalah, jadi itu bisa kita jabarkan ya di sini ya. Jadi yang pertama, lintasan terpendek antara dua buah simpul tertentu. Jadi ada dua buah simpul dari A ke B, misalkan mana lintasan yang paling pendek? Misalkan dari Jakarta ke Bandung, lintasan yang paling pendek yang mana ya? Apakah lewat Puncak, apakah lewat Sukabumi, apakah lewat Subang, ya? Apakah lewat tol? Gitu ya. Nah, ada juga persoalan yang sedikit berbeda, yang B itu adalah lintasan terpendek antara semua pasangan simpul. Jadi kalau yang A itu hanya dari dua simpul saja, jarak terpendeknya dicari. Tapi kalau yang B itu adalah antara semua pasangan simpul. Pokoknya semua pasangan simpul itu harus yang paling minimum yang ada dalam sebuah graf ya. Ini namanya all pairs shortest path ya. All pairs ya. Nah, yang ketiga, lintasan terpendek dari simpul tertentu ke semua simpul yang lain. Atau disebut juga dengan single source shortest path. Simpulnya satu, tapi dia terpendeknya dengan semua simpul yang ada. Jadi kalau saya misalkan dari Bandung, ya, mana jarak yang paling pendek ke kota-kota provinsi di Indonesia, misalkan jalannya seperti apa? Atau dari Bandung ke ibu kota kabupaten di Jawa Barat lah, di Jawa Barat itu semuanya harus yang paling pendek ya, itu contoh. Yang keempat, lintasan terpendek antara dua buah simpul yang melalui beberapa simpul tertentu, atau dinamakan intermediate shortest path ya. Jadi beberapa simpulnya itu harus dilalui ya, yang harus dilalui ya. Nah baik ya, yang akan dibahas kali ini itu adalah persoalan yang C ya. Yang C itu adalah ini, lintasan terpendek dari simpul tertentu ke semua simpul yang lain. Jadi lintasan terpendek dari Bandung ke kota-kota lain, misalkan ya. Paham ya? Nah, jadi persoalan lintasan terpendek diberikan graf berbobot, graf G ya, simpulnya V, sisinya atau H-nya adalah E. Tentukan lintasan terpendek dari sebuah simpul asal A ke setiap simpul lainnya di G.
Asumsikan sebuah sisi di dalam graf berbobot positif. Ya. Asumsikan ya. Di banyak persoalan biasanya bobotnya adalah positif. Ya. Jarak misalkan, jarak ada nggak jarak yang negatif? Nggak ada ya. Dari Bandung ke Jakarta negatif 5 jaraknya nggak ada. Nah, diketahui graf seperti ini, berapa jarak terpendek berikut lintasannya ya dari A ke B, A ke C, A ke D, A ke E atau A ke F. Jadi ke semua simpul yang ada di graf tersebut ya. Nah, penyelesaian dari algoritma brute force ya, itu enumerasikan semua lintasan yang mungkin dibentuk dari A ke B ya. Hitung total bobotnya. Lintasan yang memiliki bobot terkecil adalah lintasan terpendek dari A ke B. Ulangi cara yang sama untuk jarak terpendek dari A ke C, dari A ke D, dan seterusnya ya. Jadi di list semua kemungkinan yang ada. Yang paling pendek itulah yang dipilih. Itu brute force ya. Seperti biasa, brute force itu penyelesaiannya gimana? Straightforward ya, selalu straightforward. Sayangnya tidak efisien ya. Nah, penyelesaian dari algoritma greedy ini salah satu saja ya, salah satu solusi ya dengan menggunakan algoritma greedy. Seperti yang saya katakan bahwa sebetulnya di sebuah persoalan ya itu bisa kita merumuskan algoritma greedy-nya lebih dari satu ya. Nah, misalkan kita ingin menentukan jarak terpendek dari A ke B ya. Nah, strategi greedy-nya pada setiap langkah pilih sisi U, V dengan bobot terkecil ya. Ulangi cara yang sama untuk jarak terpendek dari A ke C, dari A ke D, dan seterusnya ya. Nah, strategi greedy ini tidak selalu menjamin solusi optimal. Sebagai contoh, dari 1 ke 10 ya. Dari 1 ke 10 kita mau cari lintasan terpendek. Ya. Tadi strateginya gimana? Pilih yang lintasan yang paling minimum ya Kak, yang paling minimum ya, seperti itu. Jadi dari 1 misalkan ya, dari 1 ini ada 3 alternatif nih. Bisa kedua, bisa ketiga, bisa keempat. Kalau algoritma greedy kita pilih tadi fungsi seleksinya adalah bobot mana yang paling minimum. Yang paling minimum kan 2 ya, paling minimum. Itu yang menghubungkan dari simpul 1 ke simpul 2. Nah, berikutnya simpul 2 yang dipilih ya. Dari simpul 2 ya, mana sisi yang paling minimum? Dari 2 ada 7, ada 4, ada 6. Dari 2 ke 5 7, dari 2 ke 6 4, dari 2 ke 7 6 bobotnya ya. Tentu yang dipilih adalah yang bobotnya paling minimum yaitu yang 4. Dari 2 ke 6. Sekarang 6 dipilih. Nah, dari 6 ya, cari yang menghubungkan dari 6 ke simpul lain dengan bobot yang minimum. Gitu kan, dua alternatif, 6 ke 8 itu 6 bobotnya, 6 ke 9 ada 3. Maka tentu yang dipilih adalah lintasan dari 6 ke 9 karena bobotnya paling minimum 3. Berikutnya 9 dipilih. 9, nah ini hanya ada satu kalau 9 ya, nggak ada alternatif lain. Jadi dari 9 ke 10 bobotnya adalah 4 ya. Nah, jadi lintasan adalah 1, 2, 6, 9, 10 ya. 1, 2, 6, 9, 10. Bobotnya kalau kita jumlahkan ya 2 tambah 4 ya tambah 3 tambah 4. Dimana ini 13. Nah, ini tidak optimal. Kenapa tidak optimal? Karena solusi optimalnya adalah 1, 3, 5, 8, 10. 1, 3, kemudian 5, 8, 10. Bobotnya adalah 4 tambah 3 ya, tambah 1 ya, tambah 3 ya. Maaf, di sini bukan 2 ya, harusnya 3 di sini ya. Jadi sama dengan 11 ya, 11. Ini ada salah ya, ini harusnya 3 ya. 11. Sedangkan greedy 13 ya nggak? Berarti greedy tidak berhasil menemukan solusi yang optimal global ya. Nah, ada strategi greedy yang lain ya. Strategi greedy yang lain ya. Kalau tadi kan strategi greedy yang bodoh ya tadi. Strategi greedy yang bodoh ya. Kenapa?
karena ingin gampangnya doang ya, gampangnya doang ya. Sehingga tidak bisa menghasilkan solusi optimal global. Nah, ada algoritma yang optimal ya, yang juga memakai strategi greedy, cuma strateginya lain daripada yang kita bahas tadi ya. Nah, strategi greedy ini pertama kali dikembangkan oleh Dijkstra ya. Pertama kali dikembangkan oleh Dijkstra. Dijkstra ini adalah seorang computer scientist ya. Ini yang sangat terkenal ya. Banyak menemukan algoritma-algoritma yang baik ya di beberapa bidang ya, computer science ya. Nah, strategi greedy-nya yang digunakan itu pada setiap langkah, pilih sisi yang berbobot minimum yang menghubungkan sebuah simpul yang sudah terpilih dengan sebuah simpul lain yang belum terpilih ya. Lintasan dari simpul asal ke simpul yang baru ya, haruslah merupakan lintasan yang terpendek di antara semua lintasannya ke simpul-simpul yang belum terpilih. Nah, ini bedanya ya. Ini bedanya dengan greedy yang tadi ya. Greedy yang bodoh tadi ya. Nah, ini fotonya ya. Ini foto Dijkstra ya. Lahir tahun 30, meninggal tahun 2002 ya. Ini sangat berjasa sekali ya. Sangat berjasa sekali karena menemukan algoritma-algoritma yang sangat baik ya, itu di beberapa bidang di computer science ya. Di algoritma design, programming language ya, program design, operating system ya, distributed processing dan sebagainya ya. Nah, karena nanti di belajar di OS juga nanti akan kita bahas ada algoritma yang diusulkan oleh Dijkstra juga ya. Nah, baik, ini adalah pseudocode ya dari strategi Dijkstra yang barusan kita jelaskan ya. Jadi inputnya adalah graf berbobot ya. Kemudian inputnya adalah A, di mana A initial vertex. Jadi inilah simpul awal ya, kita mau cari semua serta sepatnya mulai dari A ya. Kemudian output berupa L. L itu adalah array dari 1 sampai N yang merupakan bilangan real ya. Nah, L ini berisi panjang terpendek dari simpul A ke simpul VI ya. Jadi L itu 1 sampai N, sedangkan LI-nya berisi panjang terpendek dari simpul A ke simpul VI ya. Nah, jadi L pada setiap saat akan berisi apa namanya simpul ya, jarak dari A ke simpul ke semua simpul ya. Baik, deklarasinya I adalah integer, U V-nya adalah vertex atau simpul, S adalah himpunan daripada vertex ya. Inilah himpunan solusi ya yang akan mencatat simbol-simbol yang sudah dipilih dalam tur ya. Di algoritmanya for I sama dengan 1 to N, LVI-nya dibikin tak hingga ya. Kenapa LVI-nya dibikin tak hingga? Karena belum tercapai ya. Belum ada yang bisa kita capai di situ ya. Jadi semua dibikin tak terhingga ya. Kita belum tahu ya. Nah, kemudian LA, nah karena A itu adalah simpul awalnya ya. Kita kasih nilai 0. Ya, karena jarak dari A ke A adalah 0. Himpunan solusinya masih kosong ya. Nah, for K sama dengan 1 to N ya. Jadi dari nilai K sama 1 kepada N ya. Pilihlah simpul yang belum terdapat dalam S, belum terdapat dalam himpunan solusi dan memiliki LU minimum saat itu ya. Memiliki LU minimum saat itu. Ya, maka pilihlah simpul U tersebut ya. Nah, berikutnya masukkan U ya, masukkan simpul U ke dalam S ke dalam himpunan solusi ya. Nah, berikutnya for semua simpul V yang tidak terdapat dalam S, jadi yang belum ada di dalam S ya, di dalam himpunan solusinya, update-lah jarak yang baru dari simpul awal A ke V tersebut ya, ke V tersebut. Jadi bandingkanlah ya jarak daripada LV ya, jadi nilai awal ya, dengan LU ditambah GU, V. Artinya LU itu adalah jarak dari A ke U ya enggak? Jarak dari A ke U ditambah bobot sisi dari U ke V ya. Seperti itu ya. Nah, jika ini lebih kecil, maka ganti nilai LV-nya.
Nilai LV-nya ganti dengan LU ditambah GU, V. Kan kita mencari shortest ya, yang paling kecil ya. Jadi kalau jarak dari A ke U ditambah jarak dari U ke V-nya lebih kecil dari jarak sebelumnya di LV tadi ya, maka ganti isi LV dengan LU tambah GUV tadi. Terus ya diupdate semua ya, semuanya. Nanti looping lagi ke simpul berikutnya ya, simpul berikut. Baik, paham tidak kira-kira kalian pseudocode-nya? Baik, mungkin supaya lebih paham kita ilustrasikan ke contoh ya. Ini misalkan kita kasih ke contoh, diberikan graf di bawah ini, carilah lintasan terpendek dari simpul A ke simpul lainnya. Jadi simpul A ke simpul B, ke simpul C, ke simpul D, ke simpul E, ke simpul Z. Ya. Nah, permasalahan ini, contoh soal ini diambil dari buku Discrete Mathematics and Its Application, karangan Rosen, ya, itu edisi yang ke-7. Nah, baik, sekarang kita jalankan algoritma Dijkstra tadi ya, seperti itu ya. Jadi pertama kali semua jarak ya L tadi apa isi array L itu diisi tak hingga. LB tak hingga, LC tak hingga, LD tak hingga, LE tak hingga, LZ tak hingga ya. LA juga tak hingga sebetulnya di awal ya, tak hingga ya. Kemudian masukkan nilai A itulah 0, ya. Jarak A ke A kan 0. Maka tentu yang pertama dipilih adalah yang paling minimum. Yang lain kan tak hingga, tak hingga, tak hingga, tak hingga, tak hingga, ini 0. Berarti minimumnya tentu A, maka A dipilih. A yang 0 ya, maka A dipilih karena A paling minimum 0 nilainya. Nah, berikutnya apa tadi? Update ya. Jadi update semua nilai LV. LV, V-nya di sini adalah ya, selain A ya, selain A. A jadi U di sini ya. Simpul A ini jadi U kalau di pseudocode yang tadi ya. Jadi update jaraknya ya. Nah, mana yang tersambung ke A? Yang tersambung ke A itu adalah apa? Simpul B, simpul C. Simpul B jaraknya 4. Simpul C jaraknya 2. Nah, terapkan tadi strategi greedy-nya, yaitu apa? Pilih yang paling minimum. Mana yang paling minimum? Itu adalah 2 tentunya, dibandingkan dengan 4. Jadi berikutnya C dipilih. C dipilih. Ya, C dipilih ya, dan jaraknya adalah 2. L, apa namanya? Nilai LC-nya adalah 2. K dari A ke C adalah 2. Nah, berikutnya perbaharui semua nilai L tadi ya, jarak dari semua simpul-simpul yang belum ada di S. Di S kan baru A dan C ya di S. Yang lainnya kan belum ada. Jadi yang ada di solusi itu adalah yang dilingkari ya. Yang dilingkari ini sudah ada di himpunan S, di himpunan solusi ya. Perbaharui nilai L-nya. Coba kita lihat. Sekarang yang B. Yang B tadi kan 4 ya isinya LB ya, LB. Sekarang kita bandingkan dengan jarak tadi ya, apa namanya? Jarak dari A ke U. A-nya ini, U-nya adalah C kan? U-nya adalah C. Ya, jarak dari A ke U ditambah U ke V. V-nya B di sini ya, ke V. Jadi 2 ditambah 1 berapa? 3. Nah, LB-nya 4 ya. LB-nya 4. Sedangkan jarak antara A ke C itu 2. Jarak dari C ke B 1. Jadi 2 tambah 1 3. Mana yang paling minimum? Itu 3 ya. Maka sekarang LB dimodifikasi menjadi 3 nilainya. Nah, sekarang D, kita lihat D sudah tercapai ya nggak ya? Dari C ya. D dari C ya. D ini bisa didapat dari C ya. Jadi kalau D dari C itu berapa jaraknya? 2 tambah 8 itu 10. Kemudian yang E juga sudah tercapai dari C. Sudah tercapai dari C ya. Itu jaraknya berapa? Ke E 2 ditambah 10, yaitu 12. 12. Jadi ke E itu lewat A, C ini. Jadi ACE di sini ya. Z belum tercapai dari C. Jadi Z masih tak hingga nilainya. Paham tidak kira-kira?
Nah, sekarang bandingkan ya di sini ya. Apa namanya? Bandingkan antara B, D dengan E. Mana yang paling minimum? B itu 3, D itu 10, E 12. Mana yang paling minimum? Tentu saja B. Maka B akan masuk ke himpunan solusi berikutnya. Jadi himpunan S sekarang isinya A, C, B. Ya. B masuk. Sesudah B masuk, ya perbaharui nilai L tadi. Nilai L dari semua simpul yang belum ada di himpunan solusi. Jadi perbaharui nilai LD, perbaharui nilai LE, perbaharui nilai LZ. Kita lihat ya di sini ya. D itu tadinya 10. LD itu adalah tadinya 10 ya. Nah, karena B sudah masuk ya. B-nya itu 3 ya enggak? B-nya 3. Jadi dari A ke B itu 3 lewat C, ACB itu 3. Dari B ke D itu 5. Jadi 3 tambah 5 8. 8 dan 10 mana yang paling minimum? 8 ya enggak? Maka diperbarui nilai L dari si D, LD bukan lagi 10, tapi sekarang 8. Dan lintasan adalah ACB ya. Lintasnya ACB. Jadi ACBD ya gitu ya. Berikutnya, perbaharuilah nilai E. Nilai E, gimana nilai E? Nilai E dari B nggak tercapai. Jadi nilai LE tetap ya. Nilai LE tetap. Z juga dari B tidak tercapai. Z dari B tidak tercapai ya. Maka tetap tahingga. Ya. Nah, berikutnya 8, 12, tahingga. Mana paling kecil? Yang paling minimum adalah 8 tentu ya. 8. Maka simpul berikutnya masuk ke himpunan solusi adalah himpunan D. Sorry, simpul D ya. Simpul D masuk ke himpunan solusi. Jadi himpunan solusinya sekarang ada A, C, B, D ya. Nah, sudah D masuk, perbaharui nilai L, semua simpul yang belum ada di S. Jadi dia tidak pernah mengevaluasi simpul yang sudah ada di S. Kan seperti sudah katakan, greedy itu gimana? Maju terus, pantang mundur. Tidak pernah dia backtrack atau mundur ya, seperti itu. Nah, sehingga dievaluasi lagi nilai L yang belum ada di himpunan solusi ya. Lihat, sebelumnya 12. Tapi kalau lewat D ya, D kan 8. 8 tambah 2 berapa? 10. 10 dengan 12, mana yang paling kecil? 10 ya enggak? Maka LE dari 12 diganti jadi 10. Kalau 12 tadi lewat AC. Kalau sekarang lewat ACBDE jadinya. Nah, sekarang si Z yang ternyata hingga sekarang sudah bisa tercapai dari D. Dari D ya, itu jaraknya kan 6. Berarti 8 tambah 6 itu adalah 14. Ya, jadi Z itu mana paling kecil? Tahingga dan 14? 14 tentunya ya. Jadi 14 ini masuk. Bukan masuk apa? 14 nilai LZ-nya adalah 14. Yang tadinya LZ-nya tahingga menjadi LZ-nya 14. Baik. Ya. Jadi apa namanya? Berikutnya itu kan yang terpilih adalah E ya. E. Kenapa? Karena tadi 14 ya. Z 14 sedangkan E yang paling rendah ya, itu 10 ya. Maka E masuk ya. Setelah E masuk, perbaharui lagi LV-nya ya. V-nya di sini cuma tinggal Z, LZ tadi. LZ-nya tadinya 13 ya, seperti itu ya. Dan sekarang itu tetap 13 ya kan. Tadinya 14 jadi 13, di 13. Jadi berubah Z-nya, LZ-nya di 13. Maka nggak ada pilihan lain, Z yang diambil. Selesai seperti ini. Jadi jarak A ke C itu adalah 2. Jarak A ke B itu lewat AC. ACB itu 3. Dari A ke D lewat ACBD. ACBD itu adalah 8. Ke E dari A lewat ACBD E 10. Ke Z lewat ACBD E Z 13. Selesai. Ya. Nah, kita lihat ini penerapan algoritma Dijkstra ya, menggunakan strategi greedy ya. Nah, greedy-nya di sini greedy yang pintar ya, bukan greedy yang bodoh tadi ya, yang di strategi yang pertama tadi ya.
Baik, nah kita sekarang akan analisis ya kompleksitas algoritma Dijkstra ya. Ada berapa? Ada seperti apa ya? Nah, tentu kompleksitas selalu ditentukan oleh loop, oleh pengulangan ya, seperti itu ya. Ini kan tadi algoritmanya ya. Nah, memilih simpul U yang bukan di dalam S dan memiliki LU minimum itu membutuhkan paling banyak ya N kurang 1. Paling banyak ya, worst case ya sini ya. Bisa aja kurang dari N kurang 1. Perbandingannya adalah ON ya. Memperbarui atau update jarak yang baru dari A ke V membutuhkan paling banyak N kurang 1 ya. Perbandingannya. Dan N kurang 1 penjumlahan, itu adalah ON. Pengulangan for K dari 1 sampai N dilakukan sebanyak N kali ya. Sehingga kompleksitas waktu algoritma Dijkstranya ya. N ON ditambah ON ya. Jadi N dikali ON tambah ON itu adalah ON kuadrat ya. Paham ya? Jadi N kuadrat ya. Nah, aplikasi dalam algoritma Dijkstra itu banyak sekali di bidang informatika ya. Di bidang informatika itu banyak sekali ya. Sebagai contoh routing ya. Kalian nanti di pelajaran jaringan komputer akan mempelajari routing. Routing itu apa? Jadi kalau kita mau mengirim kita mau mengakses suatu website, maka pesan kita itu tentu melalui beberapa server tentunya ya. Jadi tidak langsung dari sini ke Amerika, langsung ke Amerika misalkan ya, tidak ya. Jadi melalui beberapa server ya. Nah, lintasan mana yang paling cepat ya? Nah, lintasan yang paling cepat itu nanti disimpan di tabel routing namanya. Tabel routing ya. Di mana tabel routing itu bisa kita bikin dengan menggunakan algoritma Dijkstra ya. Jadi pesan yang dikirim dari satu komputer ke komputer lainnya umumnya dipecah menjadi sejumlah paket data yang berukuran lebih kecil ya. Untuk menyampaikan paket data dari satu komputer ke komputer lain, sistem jaringan komputer harus dapat melakukan pemilihan rute yang tepat ya, agar paket dapat sampai ke komputer tujuan dalam waktu yang cepat ya. Jadi ya, dalam waktu yang cepat ya. Jadi yang dimaksudkan routing ya, routing dalam jaringan komputer itu adalah menentukan lintasan yang dilalui oleh paket dari komputer pengirim ke komputer penerima ya. Jadi nanti ada yang namanya tabel routing. Jadi setiap server, setiap web server ya, itu punya tabel routing ya. Tabel routing. Jadi seperti apa ya? Jadi seperti lari estafet ya. Jadi kalau kita di internet itu kan seperti lari estafet ya. Jadi kita mengestafetkan pesan dari server 1 ke server 2, dari server 2 ke server 3, server 3 ke server 4. Nah, supaya cepat estafetnya seperti apa? Nah, itulah algoritma routing. Nah, algoritma Dijkstra bisa berperan dalam membuat tabel routing. Dari server 1 ke server mana? Server 6, 5, 6, 7, 8, atau mana ya? Seperti itu ya. Nah, jadi router adalah komputer yang didedikasikan untuk mengarahkan pesan dari satu simpul ke simpul lainnya ya. Router ya. Dari PC 1, nanti PC 2, ini internet ya. Jadi bisa dirutekan ke sini atau ke sini atau bagaimana ya, seperti itu. Jadi setiap server nanti punya tabel routing sendiri-sendiri ya. Jadi setiap router memiliki sebuah tabel disebut dengan tabel rute ya, atau routing table. Tabel rute berisi alamat komputer asal, alamat komputer tujuan, dan simpul antara yang dilalui. Nah, ini kan tidak lain daripada shortest path ya. Shortest path yang bobotnya paling minimum. Nah, ini contoh sebuah jaringan router, kita lihat ya. Dari sini misalkan mau mengirimkan ke mana? Ke router 6 atau ke mana ya di situ. Jadi ini ke router 2 misalkan di 104 second waktunya rata-rata misalkan ya. Router ke 2 ke router 4 10 second. Dari server langsung ke router 4 tidak lewat router 2 35 second ya. Router 4 ke router 6 15 second ya. Router 2 ke router 5 80 second dan seterusnya ya. Nah, jadi mencari lintasan terpendek dari router asal ke router tujuan dapat diartikan sebagai menentukan lintasan terpendek dari simpul asal ke simpul tujuan dalam jaringan komputer. Nah, jadi seperti ini ya. Jadi nanti dari router asal 1 ya, itu router tujuannya mana? Yang paling pendek itu yang mana? Ya. Kalau ke 1 lewat jalan mana? Kalau ke 1 kan tidak harus ya, karena dia sendiri.
Kalau 2 lewat jalur mana? Misalnya jalur 142. Kalau ketiga jalur 1463. Kalau 4 jalur 14. Kalau dari 1 ke 5 1425. 1 ke 6 146. Nah, begitu juga dari router 2 mau ke router tujuan 1 241. Router 2 ke router 2 tidak ada. Router 2 ke router 3 2463 dan seterusnya. Nah, ini yang namanya tabel routing. Jadi inilah tabel routing yang disimpan di server 1, di router 1. Inilah tabel routing yang disimpan di server 2 atau di router 2. Ini adalah tabel routing yang disimpan di server 3 atau router 3 ya. Ini adalah tabel routing yang disimpan di router 4. Ah, seperti itu ya. Nah, kita lihat ya. Jadi setiap router itu nanti punya tabel routingnya ya. Tabel routing. Ini tabel routing untuk server ini. Ini tabel routing untuk server ini. 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 Tabel routing untuk server ini ya. Baik guys, selesai sudah materi kuliah hari ini ya. Jaga kesehatan selalu kalian ya. Ingat 3M, pakai masker, mencuci tangan, kemudian menjaga jangan sampai masuk ke kerumunan ya. Oke guys, jangan lupa subscribe channel ini. Sampai jumpa di bagian ketiga di kuliah kita hari Rabu. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.